Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil proyek UTS Ortopedagogik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adria Oktariza dengan NIM 2100367 dari kelompok 11. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama tentang proyek ortopedagogik. 1. Istilah ortopedagogik. Ortopedagogik adalah suatu ilmu yang membahas mengenai anak-anak yang mengalami kelainan, keterbelakangan, atau kebutuhan khusus secara lebih mendalam untuk membantu anak-anak tersebut dalam menghadapi masalah-masalah kebutuhan khusus yang mereka alami secara lebih spesifik. Dengan kata lain, ortopedagogik merupakan ilmu pendidikan yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Jika merujuk pada artian secara etimologis, ortopedagogik berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu ortho atau orthos yang berarti lurus, baik atau sehat. Kata kedua peda atau paeda yang berarti anak, dan kata ketiga agogik atau agagos yang berarti pendidikan. Jadi, dapat diartikan bahwa ortopedagogik adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendidikan yang diberikan untuk membantu pendidikan anak luar biasa. 2. Perkembangan paradigma anak berkebutuhan khusus. Perkembangan paradigma mengenai anak berkebutuhan khusus pada saat ini telah mengalami perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan dan perubahan pola pikir serta anggapan masyarakat mengenai anak-anak yang mengalami keterbatasan atau kebutuhan khusus tersebut. Dahulu, anak-anak yang mengalami kelainan atau kecacatan dianggap masyarakat sebagai suatu kesialan atau ketidakberuntungan, sehingga kehadirannya ditolak masyarakat dan banyak orang-orang yang menyepelekan serta menganggap rendah anak berkebutuhan khusus. Seiring perkembangan zaman, perubahan pola pikir dan perkembangan ilmu pengetahuan mengajarkan pada manusia bahwa setiap manusia itu memiliki hak yang sama untuk hidup. Perkembangan seperti inilah yang kemudian berhasil menyelamatkan kehidupan anak-anak penyandang cacat, dan keberadaannya pun mulai diakui di tengah-tengah masyarakat. 3. Anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan dari segi fisik, intelektual, emosi, sosial maupun mental yang berbeda pada anak umumnya, sehingga memerlukan penanganan khusus karena terdapat gangguan perkembangan ataupun kelainan yang mereka alami. Menurut David Smith, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan, masalah, atau penyimpangan baik fisik, sensomotoris, mental, intelektual, sosial emosional, perilaku atau gabungan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus meliputi 2 kategori, yaitu 1. Anak berkebutuhan khusus temporer atau sementara adalah anak-anak yang mengalami hambatan akibat dari faktor-faktor lingkungan. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan dan kebutuhan khusus akibat dari kecacatan tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke poin yang keempat mengenai dasar hukum pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, menurut Convention on the Rights of Persons with Disability, yang dimana pokok-pokok isi dari konvensi ini berisi tentang hak-hak penyandang disabilitas. Di antaranya yang pertama, pembukaan. Pembukaan dalam konvensi ini berisi tentang pengakuan harga diri, nilai serta hak kesamaan bagi penyandang disabilitas yang merupakan orang yang memiliki keterbatasan baik dari segi fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, tujuan. Tujuan dalam konvensi ini bertujuan untuk memajukan
bebas dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi seperti kekerasan atau semacamnya. Kelima, implementasi dan pengawasan nasional. Dalam konvensi ini, membangun koordinasi di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan terhadap masalah penyandang disabilitas. Keenam, laporan negara pihak dan peran komite pemantau konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Dalam konvensi ini menyatakan untuk negara wajib buat laporan pelaksanaan konvensi ini 2 tahun setelah konvensi ini berlaku. Adapun landasan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus berdasarkan landasan filosofis, landasan psikologi, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Di Indonesia juga menetapkan dasar hukum ke dalam bentuk perundang-undangan pemerintah. Salah satunya pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Selanjutnya, poin yang kelima tentang di mana anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak pendidikannya. Secara umum yang orang tahu, anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak pendidikannya di sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa merupakan salah satu layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang menggunakan sistem layanan segregasi. Apa sih sistem layanan segregasi? Sistem layanan segregasi merupakan sistem layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dimana sistem belajarnya memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya, atau yang lebih kita kenal dengan SLB atau SKH, baik itu dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah. Selain SLB, ada pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yaitu di pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini yaitu pendidikan yang menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya. Berbeda dengan SLB yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya, sehingga terciptanya layanan pendidikan yang ramah dan adil karena anak berkebutuhan khusus tidak merasa dibeda-bedakan lagi dengan anak pada umumnya. Baiklah, saya akan meneruskan presentasi dari Saudari Afifah Dwi Sesabila, yaitu tentang poin 6, pendidikan ABK di masa pandemi, dan poin 7, kualitas education bagi ABK. 6. Pendidikan ABK di masa pandemi. Berdasarkan observasi kami dengan teknik wawancara terhadap beberapa jenis anak ABK, di antaranya ada tunadaksa, tunarungu, dan tunanetra, serta beberapa guru SLB yang kami tanyakan, kami berkesimpulan bahwa pendidikan ABK di masa pandemi ini banyak mengalami kesulitan, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan interaksi secara langsung. Contohnya autis yang memerlukan terapis, dan tunarungu yang memerlukan visual. Sedangkan tidak semua kelas menyediakan Zoom. Adapun poin-poin yang kami dapat simpulkan sebagai berikut. 1. Ketidaksiapan guru untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. 2. Ketidakmampuan murid dalam mengakses aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran secara daring. 3. Ketidaktersediaan bahasa isyarat atau juru bahasa isyarat sehingga anak-anaknya mengalami gangguan pendengaran, mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran. 7. Kualitas education bagi ABK. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hanya 18% anak-anak ABK saat ini yang mengenyam pendidikan di inklusi. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sedikit anak-anak ABK yang memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak pada umumnya untuk mengembangkan bakatnya atau potensinya. Padahal, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pada pasal 6
ayat 6 nomor 4 pada tahun 1997 menyatakan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakatnya atau kemampuannya baik dalam keluarga maupun sosial. Tetapi yang terjadi saat ini hanya sedikit atau hanya sebagian kota atau daerah yang menyelenggarakan sekolah inklusi. Bahkan sekolah di SLB saja masih banyak guru-guru yang tidak berlatar belakang PLB mendidik atau mengajar di sana. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.